up according to plan. And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all alone. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry I can't be perfect. Try not to think about the pain I feel inside. Do you know you used to be my hero? All the day you spent with me now seems so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And nothing's alright, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry I can't be perfect. Nothing's gonna change the thing that you said. Nothing's gonna make it right again. Please don't turn your back. I can't believe it's hard just to talk to you, and you don't understand. Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry I can't be perfect. 'Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry I can't be perfect. Yeah.
Balik lagi di sesi kedua. Sesi kolaborasi kalau gue. Oh, kalau di live lo gitu ya? Nggak, tapi ini gue nggak lama-lama kok. Oke. Gue nggak segila dia kalau live sampai 3 jam, 4 jam. Ya, kalau gue cukup tahu diri gitu. Gue kadang-kadang mikir ya, ini followersnya Franklin kuotanya banyak-banyak juga. Asli. Tapi kalau buat kalian yang udah nonton tadi di sesi sebelumnya, Ya. gue ngomongin bagaimana cara kita mengatasi pandemi ini. Kalau gue pribadi bahkan gue udah mengalami depresi sebenarnya. Betul. Karena gue kangen banget vape meet. Segila bahwa gue merindukan suasana ketawa, bahkan marah-marahnya loh, Vape. Karena ada beberapa komunitas kalau berantem misalnya gitu ya, terus akhirnya gue datang untuk marah-marah. Kita mesti berantem. Lu gitu. kehilangan soul lu berarti. Ini soul gue ini kemana nih gitu kan. Iya bahkan marah-marahnya gitu. Artinya passion gue, soul gue tiba-tiba gue gak bisa ngelakuin itu lagi. Tahanan rumah. Dan gue depresi. Nah gue anggap tetap konsisten untuk terus ngelakuin ini semua. Ya. Gimana cara lo mengatasi? Ya menurut gue kalau gue udah masuk ke dalam level depresi, lo tuh gimana? Gue memang gak se-ekstrim lo. Iya. Ya seperti yang gue bilang bahwa gue tidak se-ekstrim lo bisa meninggalkan. Paling berat adalah sebenarnya meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya. Gue gak se-ekstrim lo, tapi gue coba berkompromi dengan apa yang terjadi sekarang. Gue coba menerima. Gue coba mengubah mindset gue. Yang namanya chapter itu banyak banget. Iya. Chapternya Hexom Indonesia tuh lebih dari 100. Iya betul sekarang. Dan itu gila, ulang tahunnya masih 80 ya? apa? Waktu ulang tahun Hexnas di Bali? Iya. 80 kan ya? Iya. Ngebayang kan sekarang udah 100-an. Ya kan? Ya gue mencoba berkompromi aja. Mencoba berkompromi, gue mencoba untuk mengubah mindset gue dalam arti tanpa bertemu mereka tapi gue tetap ada buat mereka sebenarnya. Ya melalui media itu yang gue bersalaman 4 tahun selama 4 tahun gitu. Dan gue mendapatkan feel-nya, gue tetap nggak kehilangan feel gue di situ. Jadi gue tetap merubah mindset gue bahwa tanpa gue hadir di sana sebenarnya udah cukup tatap muka melalui dia gue temenin nge-vape dan gue pun ditemenin nge-vape sama mereka. Iya. Seperti itu. Dan lo bisa ngelakuinnya di rumah ya? Sebenarnya gini. Gue pindah dari rumah ke apartemen Taman Anggrek. Oke. Kenapa? Karena gue gak mau anak gue melihat apa yang gue kerjakan. Maksudnya gue nge-vape depan mereka. Walaupun sebenarnya gue gak tahu apakah itu aman atau enggak. Tapi buat gue ya mudah-mudahan aman. Gitu ya. Gue gak mau anak gue mencontoh gue lagi menghisap apa. Dan tanpa pengetahuan gue dia mencoba menghisap juga. Itu yang gue jaga sebenarnya. Sehingga gue pindah ke Taman Anggrek. Lalu di Taman Anggrek ini kebetulan di tower gue ini ekspatriat banyak banget. Oke. Kebetulan dari Tiongkok banyak ekspatriat di sana. Akhirnya kayaknya gue berpikir bahwa nggak bisa nih gue stay di sini. So gue pulang lagi ke rumah dan gue coba berkompromi sama istri gue. Gue bilang bahwa gue mau set up meja kerja gue walaupun di depan kamar mandi seadanya. Tapi setidaknya gue bilang gue bisa bertemu sama teman-teman gue. Dan bini gue support. Oke. Kalau lo mau ngelakuin itu di rumah, lo pulang kerja, lo nggak capek, ya monggo-monggo aja, gak masalah. Cuman memang jamnya gue rubah. Oh tadinya? Gue ada jam, jadi gue pernah melakukan 3 perubahan jam. Jam pertama adalah jam 1 sampai jam 4 pagi seperti biasa. Lalu yang kedua itu adalah jam 11 malam sampai dengan jam 2 atau jam 3 pagi. Bahkan bisa nyusul lagi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Hah? Ya, tergantung gue melek atau enggak. Terus habis itu lo berangkat kantor jam? Jam 10. Iya, itu berlangsung seperti itu. Dan sekarang gue berkompromi bahwa anak-anak udah tahu bahwa jam 8:30, 9 gue gak muncul di layar, it mean gue pasti gak live. Oke. Mereka udah tahu. Pasti seperti itu. Oh ini udah lewat jamnya gue gak muncul, enggak. Karena gue berbenturan dengan kalau gue live beberapa sesi, jam tidur anak gue berantakan. Iya. Jadi gue. Tapi itu udah berantakan banget sebenarnya, Frank. Berantakan banget. Gila. Jadi waktu bini gue di rumah juga, itu mereka tidur jam 12.
setengah satu ya, Yeah, nungguin tapi gue sama selesai. sih sama anak-anak gue sama. Ya, nungguin gue selesai live baru, yeay, papi selesai live, baru mereka tidur. Atau enggak, malah mereka nanya, papi kok nggak live? Ketika gue live, anak gue yang satu yang pengen banget kerja di Febzu, hore, papi live. Sama tuh kalau kayak Ikrar, kalau gue lagi live dia langsung nongolin mukanya, Iya, gitu kan, iya, cari iya, perhatian, betul. gitu loh. Tapi tapi ya cukup ekstrim menurut gue. Kalau dari pandangan lo bahwa gue ekstrim Ekstrim Pak Eko. ya, tapi gue ngeliat lo ekstrim banget, 3 jam live, 4 jam live tuh gila di depan monitor 4 jam itu menurut gue. Ya selain gamer ya. Ya. Selain gamers Gue tuh. basicnya memang dulu gamers sebenarnya. Makanya gue masih betah gitu depan komputer atau gue di depan kamera gitu. Selain itu gue lenje. Iya. Banci tampil. Asli. Nah kalau gue jujur aja, itu yang berat buat gue. Sedih ya. Gue yakin pasti lu sedih. Sedih Bohong banget. kalau enggak. Gue memang beneran depresi itu beneran. Kadang-kadang gue, ini gak bullshit, gue pernah nangis, udah beberapa kali gue nangis tengah malam bahwa kemudian, wah gila gue kangen banget nih. Ketawa sama anak pinggir jalan ya kan. Ya ngebayang gue. Gue ada beberapa momentum soalnya kita vape meet, tapi kemudian lesehan gitu ya di pinggir jalan. Gue masih inget tuh yang paling lama itu waktu kalau nggak salah di Tulung Agung. Tulung Agung itu tempat insiden bagus pasti kan ya. Di coffee, apa namanya? Tempatnya dia lah pokoknya ya. Sebelum gue di tempatnya dia, kita tuh nongkrong kan kalau dari tempat kafenya dia, arah balik ke Hotel Istana itu ada kayak di pinggir kali, tapi terus ada jual-jual makanan. Angkringan gitu. Itu kita pernah nongkrong 2 jam atau 3 jam gitu ya. Quality time, ketawa-ketawa, sharing gitu. Maksudnya gue itu ya bisa sampai pagi gitu, sama di kota lain juga ada beberapa yang kayak gitu. Kadang-kadang gak bisa gue cegah, ngajak ngobrol sampai jam 2, jam 3 gitu ya. Itu bisa gue betah gitu. Okay. Ya kan kebalikannya sebenarnya. Ya. Fatrio pernah bilang, lu sih gila mas. Ngeri. Yang kayak gitu-gitu lu ladenin juga sampai pak. Ya tapi itu gue bisa. Tapi kalau disuruh kayak lu Fat, live di depan berjam-jam, gak kuat gue. Nyerah lu ya. Nyerah gue. Makanya gue depresi. Jujur aja gue depresi. Jadi buat gue vape meet itu penting, soul. Iya, cuman kalau digantikan sama layar tuh gue masih kurang, belum lah gitu loh. Betul. Makanya lo setuju gak sama gue gini? Tapi gue tadi cukup kaget ketika lo ngasih laporan. Tapi gue gak kaget karena di Jakarta gitu ya, bahwa Febzu kemudian penjualan online-nya cukup bagus. Ya. Kemarin gue telepon teman-teman yang di daerah-daerah, Frank. Oke. Gue tanya, gimana? Karena gue khawatir justru yang di daerah kebiasaan berbelanja online. Ya. Bukan kebiasaan, bikin Tokopedia tuh gampang. Ya. Bikin Instagram gampang. Betul. Tapi membiasakan customer lo yang di daerah kecil untuk belanja online itu sulit. Agree. Karena apa? Lo 15 menit udah bisa ngelilingin kota tersebut pakai motor. Ya. Ya kan? Lo udah terbiasa bahwa kemudian daripada gue pakai Gojek, gue mah tinggal 5 menit sana ngambil barang. Dan budaya nongkrongnya kental. Iya. Jadi merubah kebiasaan mereka. Apalagi kita selalu bilang belanja yang benar datang ke vape store. Ya. Kemudian di kota yang sangat kecil itu pasti sangat sulit. Betul. Nah buat lo nih gitu ya, yang udah bersalaman kita nih, yang menurut gue bagian dari orang urban. Gue aja salaman sama handphone gue cuman buat belanja Tokopedia. Ya. Gak sama buat live. Lo menurut lo gimana cara nularin supaya, karena di daerah itu menurut gua, di daerah-daerah kecil terutama, kebiasaan berbelanjanya yang belum dapat, Frank. Ya. Kalau gue bilang gini, kalau menurut gue ya, mereka pun beradaptasi. Mereka suka nggak suka, mereka mau nggak mau pun harus melakukan itu. Walaupun mungkin gue bilang berat juga buat mereka, karena biar bagaimanapun kebudayaan di Indonesia itu kebudayaan nongkrong. Ya. Betul ya. Mereka berat juga sebenarnya. Mereka kangen
Bahkan gue setiap hari pasti nemu DM di mana, Om Frank Vibes udah buka belum sih? Gue pengen ngobrol. Om Frank Vibes udah buka belum sih? Pengen nongkrong gitu mereka sebenarnya. Tapi ketika, Om, lu nggak takut corona Om? Kalau gue kan gitu, gue nganggap mereka ini temen gitu. Lu nggak takut corona Om? Oh iya Om, sebenarnya takut. Ya tapi mau gimana gitu. Ya mereka sama seperti kita. Mereka juga mau nongkrong, mau ketawa-ketawa bareng. Tapi sudah ada pembatas yang cukup besar sehingga mereka tuh, gue mau kesana tapi gue nggak bisa. Serba salah. Tapi mereka akhirnya berpikir bahwa ya apa ya, ya mereka mencoba untuk beradaptasi. Tapi gak, secara prinsip kan sebenarnya apa saran lo buat mereka yang, karena gini menurut gue vapers di daerah itu akhirnya jadi memutuskan lebih mudah untuk beli rokok daripada beli. Itu yang sebenarnya gue cukup takutkan. Dimana ketika yang tadi juga lu sempat bilang bahwa selama pandemi ini kayaknya buat keluar uang sekali gebuk gede itu kayak cukup berat. Akhirnya mereka memutuskan kembali lagi ke merokok. Itu cukup hal yang menjadi big issue sebenarnya. Cukup besar isunya. Sehingga kalau menurut gue sekarang ya orang-orang seperti kita yang mengingatkan mereka. Ya, maksud gue gitu, makanya lo punya saran apa nih buat mereka? Ya. Kalau lu tanya gue nih, gue orangnya saklek Pak. Kalau gue bilang, Frank sarannya apa? Kalau gue balik lagi gini, kita sama-sama bahwa kita vaping udah cukup umur, udah tumbuh dewasa. Mana yang terbaik buat lu tahu sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu memang harus memutuskan balik, menurut gue sangat disayangkan dan jangan kalau bisa. Menurut gue. Ada nilai investasi kesehatan yang udah lo tabung akhirnya terbuang sia-sia ya. Harusnya. Ya kan pada saat kita nge-vape sebenarnya kan kita nabung investasi kesehatan masa depan gitu kan ya. Betul. Resikonya berkurang gitu otomatis. Bukan hilang ya Pak. Iya. Tapi berkurang. Ada biaya yang kemudian di depan nanti yang akan lo tanggung lo kalau kemudian. Jadi investasi kesehatan yang mendingan quit sekalian aja ya, nggak usah switch back. Gue agree. Iya kan? Gue agree. Quit aja sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Quit sekalian. Iya. Jangan, tapi gimana ya? Walaupun sebenarnya hati kecil gue ketika lu tanya ini bahwa bentrok gitu ya. Cuman ya keadaannya gitu. Kalau lu tanya saran gue, sebenarnya gue orang yang cuek, gue bilang apa yang lu lakukan itu balik lagi ke diri lu masing-masing. Iya. Tapi kalau misalnya bisa, jangan. Lu stay di sini, perjuangin apa yang udah lu lakukan. Jadi gua nih kayak kan tadinya kan cuma ada 2 pilihan nih. Smoking or die. Iya. Terus habis itu kita kasih pilihan ketiga. Smoking or vaping or die. Kan quit or smoking, quit or die. Abis itu ada pilihannya quit smoking or vaping or die. Kan ada pilihan ada pilihan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan pilihannya kayak seolah-olah lo quit vaping tapi balik ke smoking, lo quit smoking. Ya jadi menurut gue kalau mau quitting ya quitting semuanya aja. Gitu. Tapi sebenarnya bisa kok Om Eko. Bisa ya? Bisa, maksud gue bisa gini. Walaupun lo bilang bahwa sekarang dibilang vape itu menimbulkan ketergantungan dari nikotin. Lo akan butuh namanya balik lagi ke merokok atau apa segala macam. Gue membuktikan bahwa gue bisa gak ketergantungan sama nikotin. Serius. Terserah lu mau percaya apa enggak. Tapi ketika gue di rumah tanpa harus ada di depan kaca handphone gue gak vaping. Gak ada keinginan untuk vaping. Nah itu dia. Ketika lu merasa bahwa apa ini timingnya gue berhenti vaping. Supaya gue sehat. Kali ini lu setuju pasti. Supaya gue sehat. Gue quit. Kalau gue. Ini momennya. Jangan lu malah meracuni lagi. Tapi kalau misalnya lu bisa tahan, ya lu harus usaha. Ya jadi tuh ada yang salah fokus sama squad tuanya Om Frank. Bajingan emang itu device tuh. Itu hati bajingan. Tapi intinya
ini ada yang protes susah beli liquid di Sumba, terus Ya gimana ya Mas Eko ya? Daerah ya? ya maksud gue memang penetrasi kita juga agak sulit karena PSBB kemarin juga shipment juga agak susah gitu loh. Jadi maksud gue bukannya kita nggak mendistribusikan, tapi iya. jalur distribusinya tertutup gitu kan? Emang ini yang sebenarnya maksud gue yang jadi kalau akhirnya gue merasakan depresi akibat ini ya seolah-olah ada perjuangan selama kurang lebih 7 tahun terakhir gitu ya. Atau kita anggaplah 6 tahun terakhir yang gue anggap kemudian benar-benar terputus gitu loh. Benar-benar terputus. Dan terputusnya justru di saat ketika semakin gencar diserang, tapi semakin banyak pula orang yang makin believe. Agree. Kebayang gak lo kemarin, tahun kemarin gila banget serangannya. Dihajar habis Dihajar habis-habisan. Gue sempat menghitung jumlah invitation gue dalam waktu 1 bulan untuk jadi pembicara. Invitation gue ada 21. Kebayang gak lo 1 bulan? Dalam 1 bulan. 21 invitation. Ngaturnya gimana? Gak bisa lah. Gue masih inget di grup WhatsApp komunitas ini minta gue kesini. Gue tau gak filternya gimana? Yang duluan aja udah. Iya. Cepat-cepat dia dapat ya. Begitu ada yang, Om bisa kesini gak? Ayo. Udah gitu ya, gue gak peduli kotanya lagi tuh. Iya. Sampai gue lo pernah ke Sungai Penuh? Belum lah. Kerinci. Padahal ada Hexom Sungai Penuh loh. Ada. Gue begitu ke sana, nyampe itu flightnya Frank. Jadi gak ada yang sekali nih. Sebentar, itu pesawat baling-baling apa bukan? Dengerin dulu. Kita landing di Jambi. Ya, itu masih pesawat biasa, 737. Ya. Begitu kita turun, ganti pesawat, baru baling-baling. Ini ngeri Pak, asli. Terbang, landing dulu sekali lagi nih. Ya, terbang lagi. 3 kali. Baru nyampe, begitu nyampe sana, gue dijemput gitu ya, kita nyampe hotel, ya lo gak usah ngarepin fancy hotel, udah gak ada fancy hotel. Lo ngarepin hotel yang ada kolam renangnya, cuman mereka begitu taunya kebiasaan gue ya, tenang Om, hotelnya ada gymnya. Sehat jangan nanggung Mas Eko ya. Dan begitu gue masuk, oh iya bener. ada ya. Tapi gak ada aquanya. Iya. Jadi lo masuk kamar, itu gak ada minumannya. Serius? Mereka menyediakan satu pantry, ya, dengan lo ambil sendiri. Lo ambil sendiri. Nice. Lo ambil sendiri. Ya. Jadi itu momentum buat gue. Kalau kalian lihat ya, gue berfoto di atas 3.000 hektar kebun teh, dan itu ternyata kebun teh terluas se Asia Tenggara. Yang tehnya diminum oleh Ratu Inggris, kebayang gak? Experience itu Frank, yang gak bisa diganti pakai live. Iya betul. Ngerti gak maksud gue? Gue masuk ke sebuah ladang kopi, gak jauh dari situ, 40 menitan ya, kita nyebrang di bukit yang satunya. Adalah perkebunan kopi yang baru diinvestasikan. Yang invest tuh orang Bandung, satu bukit. Ya. Di seberangnya itu adalah tempat untuk berwisata kalau lo pengen scouting tiger. Jadi pengen ketemu sama harimau. Iya. Itu bukit seberangnya. Gue sih gak akan ke situ sih. Tapi ini safe area, yang kopinya safety area. Seberangnya beda bukit jadinya. Oke. Cuman ya kan bisa jalan ya. Harimau. Itu harimau ngeliat gue seks ini. Kiu. Iya ada wisata harimau loh. Wah, jadi lo bayar paling murah itu per kepala 25 juta. Ditemani 4 ranger. 4 ranger yang masing-masing keahliannya berbeda. Guard lo tuh berarti? Iya. Yang ngejagain lo? Iya. Nanti, nah itu gue someday balik lagi, gue pengen coba ini. ketemu harimau. Tapi gini maksud gue. Ada nilai-nilai emang bener-bener buat gue saklek gak bisa digantikan. Yeah, gue agree. Sama live, sama ini nih. Ya kamera sama handphone gitu. Gue tetap gak bisa. Sedepresi itu gue Frank, karena udah begitu banyak sekali pengalaman yang gue dapatkan gitu. Gue bahkan ya
nangis gue. Sedih gue. Lu kehilangan. Gue lost, bukan kehilangan, gue kayak sesat. Gue sekarang mau di jalan. Gue tersesat sekarang rasanya. Aku siap memandumu kalau kamu mau berjabat tangan dengan handphone. Siap. 4 jam dah. Ya. Oke, jadi itu adalah obrolan yang sangat menarik. Nih gue sebenarnya sama dia juga salah satu. Dia gila betah banget di handphone. Salah satu orang yang sangat gue kagumi karena menurut gue Franklin ini sabar banget menjawab pertanyaan satu persatu. Bisa sampai 3 jam, 4 jam. Dan kita sama-sama berdoa semoga Franklin dikasih kesehatan. Sehingga amin. Di masa pandemi ini gue anggap dia salah satu ujung tombak supaya industri vape bisa terus jalan dengan baik. Bisa tetap stay connected antara si konsumen atau si vaper sama... Terutama vapers yang mau mencoba. Betul, gitu ya. Stay connected itu yang paling penting. Frank, terima kasih banyak. Thank you buat Mas waktunya Eko. 1 jam setengah ini ya. Semoga lo semua doa-doa tadi yang tadi gue sebutkan. Amin. Bener-bener jadi bekal lo buat live. Nanti live dong jam 1 sampai jam 4. Enggak kayak udah lewat jam nih. Terima kasih buat kalian. Dan Thank you. gue menunggu. Kita akan upload video ini, gue juga akan menunggu bahwa kemudian kira-kira saran live streaming seperti apa lagi yang bisa mengobati kerinduan gue terhadap teman-teman komunitas di luar sana. Mudah-mudahan kita bisa bikin vape meet online gitu ya. Iya. Seru sebenarnya. Iya nanti coba lah. Nanti bareng Hexam juga kali ya. Ajak gue ya. Iya. Hexam Indonesia ya. Hexam Indonesia ya. Oke, terima kasih. Siap. Stay healthy buat kalian semua. Gue gak akan bilang bahwa stay at home, tapi gue akan bilang mungkin ini saatnya kita menatap sebuah bentuk kenormalan yang baru. Ya, agree. Sebuah kenormalan yang baru. Atau bisa jadi nanti suatu saat buminya yang akan beradaptasi sehingga seperti halnya kita berdampingan dengan HIV, dengan flu, dengan tuberkulosis gitu ya. Penyakit-penyakit yang cukup berbahaya. Akhirnya kita bisa berdampingan bersama dengan mereka. Walaupun critical rate-nya semakin tinggi, tapi kita mungkin dengan semakin kita berdampingan, mudah-mudahan critical rate-nya justru semakin rendah. Betul. Apapun jalan yang akan ditempuh dunia nanti, mudah-mudahan benar-benar demi buat kebaikan umat manusia. Amin. Ya, thank you Frank sekali Thank lagi. you, Om Eko. Sampai Thank you, ketemu thank lagi. Ini lagu terakhir nih. Ini pasti lagu gua banget lagi. Lagunya low banget. Ini lagunya low banget nih. Ini soalnya gue udah nyusun anak-anak. Ini lagunya harus Franklin banget. Wih. Makin semangat gue. Semangat lanjut ya. Sesi 3. Ini dia. Dari Hara Band. Aduh ya. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tetapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu.
Kini berganti kisah ku menyakiti dirimu. Oh, tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya? No, 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 no. Berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata. Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Oh, oh, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oh, izinkanlah aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.